Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah serta kemudahan urusan untuk sahabat-sahabat semua. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat sekalian. Kali ini SLMT TV akan menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Taut. Doria melangkahkan kakinya bersama orang-orang yang memihak kepadanya. Mereka memegang senjata api di tangan mereka masing-masing. Setelah membuka gerbang, ia meminta semua pengikutnya memasuki gerbang tersebut dan mengejar incaran mereka. Sinde, yang merasa diincar, berlari sekuat tenaga untuk menghindari kejaran mereka. Dengan cekatan, ia mencoba menghindari satu demi satu peluru yang disasarkan kepadanya. Doria dengan tenang mengikutinya dan mulai membidiknya dari jauh, hingga satu peluru tepat mengenai punggungnya dan membuat Sinde terjatuh mengerang kesakitan hingga tak sadarkan diri. Ibu Sinde membangunkan dari tidurnya dan memberikannya segelas susu yang telah disiapkan untuknya. Sinde tersenyum kepada ibunya sebelum menikmati susu yang disiapkan untuknya. Adik laki-laki Sinde protes pada ibu mereka yang menganggap memanjakan Sinde yang selalu bangun pada siang hari. Ketua kelompok Gagi yang bernama Pradan menemui Bajwa untuk mengetahui alasannya memukuli Gagi. Dengan tegas, Bajwa mengatakan kalau Gagi telah melukai salah seorang keluarga mereka. Bajwa mengatakan beruntung saudaranya masih hidup, hingga Gagi dan temannya pun ia berikan kesempatan untuk hidup. Ia juga menambahkan itu bukan kesalahan, tapi kejahatan karena mereka merampas hak saudaranya. Gagi mengiyakan kesalahan dan Pradan meminta maaf untuk kesalahan mereka. Sinde yang menyukai salah seorang gadis di kampusnya mencoba memberanikan diri untuk menuliskan surat kepadanya melalui teman-temannya saat mereka berada di pekarangan kampus untuk mengikuti suatu mata kuliah. Sinde tersenyum mendapatkan tanggapan baik untuk suratnya itu. MLA menugaskan Doria untuk menghimpun suara agar mereka bisa kembali memenangkan pemilihan dan menangkap beberapa orang yang mencoba membangkang kepadanya. Doria mengiyakan permintaan MLA-nya. Sinde yang kembali bertemu dengan gadis yang ia cintai merasa senang dan menerima ajakannya untuk bisa menikmati makan siang bersama. Tak lama inspektur itu datang dan melihat keadaan kampus yang mereka curigai tanpa ada suara sirine dan yang lain. Inspektur tersebut mencari tahu tentang kejahatan yang ada di tempat tersebut dan mencari tahu tentang Sinde yang merupakan putra dari TJ Taut. Namun, mahasiswa yang ia tanyai mengatakan tidak mengetahui tentang semuanya hingga membuatnya kesal dan memaksanya menemui rektor kampus tersebut. Akan tetapi, rektor tersebut tidak membenarkan kebrutalan yang terjadi di tempatnya. Ia hanya berpendapat wajar bila mahasiswa sering berkelahi di batas kewajarannya saja. Doria mencoba menghubungi Pradan untuk memuluskan perintahnya dari MLA. Ia meminta Pradan mengumpulkan anggotanya dan ia akan menemui mereka. Sinde dan rekannya menunggui kerabat Bajwa yang telah dilukai Gagi. Namun tak lama dokter datang dan mengatakan kalau ia telah tidak bisa diselamatkan. Bajwa terdiam dan menahan amarahnya karena ia harus menerima saudaranya tewas akibat perbuatan Gagi dan juga Sera. Kabar kematiannya pun sampai ke telinga Gagi dan Sera yang baru saja membuka perban mereka. Hal itu membuat mereka ketakutan, padahal besok ia ingin sekali ikut dalam perkumpulan dunia bawah. Doria datang menemui Pradan yang telah berhasil mengumpulkan anggota kelompoknya. Namun Bajwa yang tidak datang membuat mereka senang. Doria meminta mereka untuk tetap bersatu dan memenangkan MLA dalam pemilihan yang sebentar lagi akan dilakukan.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengangkat Rabi sebagai kelompok mereka. Hal itu mengejutkan Pradhan yang selama ini menginginkan kedudukan tersebut menjadi miliknya. Sinde kembali menemui gadisnya yang kini sudah menjadi kekasihnya. Namun Sinde menolak pernikahannya bila selepas mereka kuliah karena Sinde menyadari kalau ia adalah putra dari keluarga sederhana, sedangkan Lali adalah putri dari MLA sekarang. Sinde pun mencoba menghibur kalau mereka pasti akan menikah. Hal itu membuat senyum di wajah Lali kembali merekah. Bajwa mulai mendengar kalau Doria sudah mengangkat adik laki-lakinya sebagai pemimpin kelompok mereka. Hal itu malah membuat Bajwa tersenyum senang dan ada rencana yang telah ia pikirkan. Ia dan kedua anak buahnya mendatangi pembuat senjata dan mengambil senjata pesanan mereka. Namun tanpa mereka sadari, Sadri, sang penjual senjata tersebut, malah melaporkan mereka kepada Mali, inspektur di kepolisian, tentang pembelian senjata dalam jumlah banyak oleh Bajwa dan juga kelompoknya. Mali melaporkan kepada rekan kerjanya dan mulai yakin kalau akan ada masalah baru yang muncul setelah kematian saudara laki-laki Bajwa. Mali membawa Sinde menemui inspektur. Setelah Sinde tiba, ia mengatakan tentang TJ Taut yang merupakan singa hutan yang menyelamatkan Punjabi dan mengorbankan hidupnya. Ia juga mengatakan kalau sekarang para Punjab membutuhkan orang seperti ayahnya dulu yang pemberani. Ia juga mengajak Sinde sebagai informan polisi selama ia berkuliah dan setelah menyelesaikan kuliahnya, ia akan mengambil pelatihan sebagai polisi. Ia juga memberikan sebuah buku yang bisa ditunjukkan ke ibu Sinde dan ia yakin akan membuat ibunya bangga. Di dalam buku tersebut terdapat nama-nama yang menjadi sasarannya. Dengan senang hati, ia menerima pekerjaan itu, tapi ia meminta jaminan untuk keselamatan keluarganya. Inspektur itu berjanji akan menjamin semuanya. Mereka meninggalkan Sinde yang membaca buku tersebut. Bajwa masih bersedih atas kehilangan saudara laki-lakinya Guru. Tapi dua anak buahnya memintanya harus sadar kalau ia tidak bisa menolak keputusan Tuhan atas kematiannya. Namun Bajwa berpendapat ini bukan keputusan Tuhan karena ia terbunuh dan pembunuhan akan dilakukan untuk pembunuhan. Ia meminta Gagi dan Jagi dibunuh karena sebagai pelaku pembunuhan Guru dimanapun ia ditemukan. Pradhan yang tertidur pulas tidak mendengar suara handphone yang terus berdering berasal dari Doria. Dengan malas ia bangun dari tidurnya dan mencoba mendamaikan hatinya yang telah kehilangan harga dirinya karena kehilangan kepemimpinan. Terpaksa ia membaca pesan yang telah ditinggalkan Doria. Mereka berkumpul menemui Doria yang telah menunggu. Pradhan memberikan alasan yang masuk akal saat ia ditegur tidak menerima teleponnya. Ia meminta Pradhan untuk bisa mengatur pertemuannya dengan Bajwa berapapun biayanya ia akan sediakan. Pradhan mengiyakan keinginan Doria, tapi tiba-tiba Sinde muncul dan meminta untuk bisa diizinkan bergabung dengan kelompok mereka. Doria meminta bukti Sinde bisa menjadi pembunuh berdarah dingin dalam hitungan detik. Lalu tiba-tiba senjata rekan Pradhan bisa ia ambil dengan cepat dan mengarahkan ke mereka hingga mereka terperanjat dan membuat Pradhan serta Doria memutuskan untuk menerimanya. Bajwa mengejar Gagi dan juga Jagi yang bersembunyi ketika melihat Bajwa. Baku tembak pun terjadi di antara mereka hingga tiba-tiba Sinde muncul dan mengarahkan senjatanya ke arah Jagi hingga ia tersungkur dan membuat Jagi ketakutan ketika melihat Sinde menyerangkan 2 peluru kepadanya. Kematian Jagi pun disusul oleh Jagi. Bajwa merasa bingung melihat Jagi dan Jagi tewas padahal ia tidak merasa mengenai mereka berdua. Hal itu pun membuat 2 rekannya membawa Bajwa pergi dari tempat itu karena yakin ia yang akan dituduh sebagai pembunuh mereka. Sinde yang telah berhasil melakukan misi pertamanya langsung mengabari Mali hingga membuat inspektur tersenyum. Namun ia mengatakan kalau misi baru saja dimulai dan ia yakin kalau mereka akan memenangkan permainan ini. Doria yang mengetahui kematian Dagi dan Jagi malah berpendapat kalau Bajwa mengundang kematiannya. Ia meminta Pradhan untuk bersiap karena ia yakin kalau ia adalah sasaran berikutnya. Bajwa menghubungi Pradhan dan ingin menemuinya kemudian membicarakan tentang pembunuhan Jagi dan Dagi. Namun Pradhan menolak dan mengatakan kalau ia harus menemui kelompok mereka. Bajwa mendatangi tempat di mana Pradhan memintanya kemudian menjelaskan kalau ia tidak menghabisi Jagi dan juga Dagi. Namun Pradhan tidak mempercayainya.
Hingga kemarahan tidak bisa terbendung dan tak lama kemudian baku tembak pun terjadi. Mereka yang telah siap membawa senjata api langsung memberikan serangan agar musuh mereka tewas. Hingga salah satu anggota Pradan terkena. Dua anak buah Pradan tewas terbunuh di tangan Bajwa. Pradan yang marah menembaki Bajwa dengan membabi buta. Namun Bajwa yang terluka berhasil berlari menghindari tembakan Pradan hingga ia memasuki salah satu rumah yang ia tidak mengira akan kembali bertemu dengan wanita yang pernah mencuri hatinya. Ingatannya pun terbang mengingat masa lalunya bersama Raji. Hubungan mereka yang tidak direstui oleh orang tua Raji malah membuat Bajwa tidak mempertahankan Raji sebagai wanitanya. Bajwa yang tidak ingin terburu-buru menikah sebelum mendapatkan semua impiannya membuat Raji kecewa dan menerima perjodohan yang dilakukan orang tuanya. Raji merebus air dan mulai membersihkan luka di lengan Bajwa. Ia mencoba mengeluarkan peluru yang ada di dalamnya. Hingga Bajwa tertidur pulas, Raji yang masih mencintai Bajwa mencoba menyandarkan kepalanya ke lengan Bajwa. Namun Bajwa menolak dan mengucapkan terima kasih telah diselamatkan. Lalu mengucapkan maaf untuk kesalahan yang telah diperbuatnya saat mereka tengah berhubungan. Lali meminta mengambil cuti selama 2 minggu untuk melakukan perjalanan ke London. Lali menyetujuinya dan ia menemui Sinde untuk memberitahukan semuanya. Sinde merasa sedih karena Lali meninggalkannya, namun Lali mencoba meyakinkan dirinya kalau ia akan kembali dan selalu menjaga komunikasi dengan Sinde. Bye. Oke. Pradan kembali meminta Bajwa datang menemuinya. Tak lama kemudian Bajwa datang menemuinya seorang diri. Ia mengatakan pembunuhan yang terjadi bukanlah kesalahannya. Namun Pradan tidak mempercayainya dan di saat bersamaan Sinde menghabisi Pradan dan kedua anak buahnya. Bajwa pergi meninggalkan tempat itu dan menegur anak buahnya yang ia sadari kalau merupakan pengkhianat. Ia mengakui semuanya karena ia ingin menjadi penguasa di antara semua kelompok mafia yang ada di kampus dan dengan terang-terangan ia mencoba menyerang Bajwa. Dengan kemarahan yang ada di dirinya, Bajwa menyerang balik dirinya dan tak lama anak buahnya yang lain datang lalu menghabisi Binda pengkhianat di kelompoknya itu. Rabi dan Pradan yang telah tewas di tangan Sinde mulai dikremasi. Doria yang menghadiri upacara itu menerima telepon dari Bajwa yang memintanya untuk bertemu. Doria datang dan langsung menyerang Bajwa. Dengan hati tenang, ia menahan Doria untuk mendengarkan penjelasan dirinya. Doria meracau hingga Bajwa menunjukkan senjata yang merupakan milik Binda. Doria yang tidak bisa mengendalikan kemarahannya menyerang mereka semua dengan senjata yang dimilikinya. Namun setelah menembak, Bajwa memperhatikan senjata yang tadi diberikan oleh Bajwa dan mulai berpikir, siapa pembunuh di antara mereka? Hingga ia mengingat Sinde yang ia yakini adalah pembunuhnya. Sepeninggal Sinde dari rumahnya, Doria mendatangi kediamannya dan mencarinya. Doria mengancam ibu Sinde untuk mengatakan pada Sinde kalau Doria telah datang mencarinya. Ibu Sinde menangis setelah mereka pergi. Tak lama Sinde datang bersama Ami dan terkejut ketika melihat ibunya memegang sebuah senjata di tangannya. Ibu Sinde yang marah mencoba menghindari Sinde dan mengatakan kalau senjata yang ia pegang adalah milik ayahnya yang merupakan penjahat di masanya. Ia juga menyampaikan kalau Doria datang untuk mencari Sinde dan menyampaikan agar Sinde datang dan menyerahkan diri sebelum ia menghancurkan tempat tinggal mereka. Sinde mengatakan kalau ia bekerja dengan Inspektur Fasan Singh. Mendengar nama itu, ibu Sinde mengatakan kalau ialah yang telah membuat suaminya menjadi penjahat. Ia juga yang meminta Taut untuk menghabisi nama-nama yang tertulis dalam kertas yang ia berikan. TJ Taut pun menurutinya dan menjadi pembunuh berdarah dingin melakukan tugas yang diberikan oleh Fasan Singh. Hingga akhirnya aksinya diketahui oleh musuh-musuhnya dan mulai mengejar ke keluarganya. Hal itu membuat Sinde marah dan mengatakan kalau Fasan Singh lah yang akan masuk ke permainan yang tengah ia ciptakan. Sinde mulai mencari cara untuk bisa menjebak Fasan Singh, namun hatinya yang merindukan Lali tidak bisa membuatnya tenang untuk berpikir. Sinde juga selalu menghindari Doria yang mulai mengejarnya terus-menerus. Bahkan ia juga menghindari Fasan Singh. Sinde mencoba menghubungi Fasan dan menceritakan kalau keluarganya tidak aman.
Mendengar hal itu, ia malah menarik janjinya dulu untuk melindungi keluarga Shinde. Dan ia juga mengatakan kalau ia hanya menjamin keselamatan Shinde, bukan keluarganya. Sama seperti apa yang ia ucapkan kepada ayahnya dulu seperti yang diceritakan ibunya. Dengan cepat, ia mendatangi kediaman Fasan dan menghabisinya dengan 2 peluru dari senjatanya. Kematian Fasan Singh membuat semua anggota polisi mencari keberadaan Shinde yang diketahui sebagai pembunuhnya. Shinde yang mengetahui ia dicari oleh mereka terus berusaha menghindari kejaran mereka. Shinde memberanikan diri menemui MLA yang mau melindunginya dengan memberikannya rumah untuk berlindung sementara ia pergi ke London menyusul putrinya. Dan ia berjanji akan memberikan jalan keluar yang baik untuk Shinde sekembalinya dari London. Shinde terdiam dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh MLA itu. Namun, tanpa ia ketahui, MLA tersebut malah menelpon Doria dan memberitahu keberadaan Shinde di rumahnya. Dengan cepat Doria melangkahkan kakinya bersama orang-orang yang memihak kepadanya. Mereka memegang senjata api di tangan mereka masing-masing. Setelah membuka gerbang, ia meminta semua pengikutnya memasuki gedung tersebut dan mengejar incaran mereka. Shinde yang merasa diincar berlari sekuat tenaga untuk menghindari kejaran mereka. Peluru demi peluru berhamburan ke arahnya. Dengan cekatan ia mencoba menghindari satu demi satu peluru yang disasarkan kepadanya. Doria dengan tenang mengikutinya dan mulai membidiknya dari jauh hingga 2 peluru tepat mengenai punggungnya dan membuat Shinde terjatuh mengerang kesakitan. Doria mendekati Shinde dan menginjak kepalanya sebelum ia meninggalkannya dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Taut. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.